Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita banyak-banyak mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini, sampai hari ini tanggal 15 nggih, leres nggih. Tanggal 15 Agustus 2024, tanggal tua nggih, Bapak nggih. Tanggal tengah. Enten sing tanggal tua, enten sing tanggal jane tanggal 6 tapi tetap tanggal tua nggih, enten nggih. Tapi kalau yang kemarin ikut kegiatan gerak jalan ting Temanggung kemarin dengan hadiah 3 ekor sapi nggih. Ada yang dapat ting mriki yang kemarin ikut nggih. Betul nggih. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bisa kembali beramal soleh, kesempatan untuk kembali kita mengintrospeksi diri. Selama umur kita hidup, kira-kira pede enggak kalau seandainya detik ini kita diambil malaikat? Belum nggih? Belum siap nggih. Sampai kapanpun kita nek tak tanya nggih, dereng siap. Tidak ada yang siap. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada anak, cucu dan istri-istri beliau, dan kepada orang-orang soleh yang selalu meniti jalan beliau. Bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Agustus ini ya. 2 hari lagi tanggal 17 Agustus tepat 79 tahun. Yang mriki dereng enten sing 79. Kinten-kinten nggih. Hampir nggih. 79 tahun kita memperingati yang namanya kemerdekaan. Ada macam-macam ya bentuknya. Mulai tanggal 1 Agustus kemarin ada yang mengadakan lomba-lomba ibu-ibu dan bapak-bapak, bahkan anak-anak ya. Ada lomba mencari pasangan. Bapak ini kenapa ditutup matanya, kemudian ibunya di depannya, pokoknya rebutan. Nek sing bener nggih, syukur alhamdulillah. Tapi kalau yang salah bahaya ya. Ada juga lomba niku hari ini aneh-aneh nggih lombanya nggih. Ibu-ibu kan napa nglebetke sedotan tinggane sebuah botol niku nggih. Kan monyong-monyongan lah niku. Memang banyak hari ini orang memperingati hari kemerdekaan itu dengan hal-hal yang seperti itu. Walaupun mungkin ada hal yang lebih penting, bahwasanya tanggal 17 Agustus tahun 45 itu adalah sebuah sejarah yang ini sangat lekat sekali dengan yang namanya pengorbanan, terutama pengorbanan kaum muslimin. Kalau ada yang bisa jawab yang di sini, tanggal 17 Agustus 45 itu pas hari apa? Hari Jumat bulan apa? Bulan Ramadan. Hari Jumat tanggal berapa? Kurang tepat. Kalau harinya benar hari Jumat, bulannya bulan Ramadan, kalau tanggalnya tanggal 9 Ramadan.
Kalau Ya saya 10. oh oke. Enten sing butuh hisab, enten sing butuh ruqyah nah, banten-banten. Jadi Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ternyata kalau kita melihat ke belakang bahwasanya 17 Agustus itu adalah hari yang memang ini dipilih oleh para ulama, oleh kaum yang mengaku sebagai pejuang umat Islam. Pokoknya kita harus merdeka tanpa bantuan Jepang ataupun Belanda. Insinyur Soekarno pertama itu menolak nunggu Jepang wae pokoknya lah ben gampang. Tapi ternyata para pemuda terutama umat muslim nggak mau. Pokoknya kita harus merdeka hari Jumat bulan Ramadan. Ternyata bulannya mulia, harinya mulia. Yang ini terkadang beberapa di antara kita nggak tahu Padahal ini adalah sebuah hari yang kalau kita melihat ini perjuangan yang sangat-sangat penuh dengan perjuangan pokoknya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang hari ini tepat 79 tahun dan presiden terakhir kita yang presiden Indonesia yang terakhir sebelum digantikan nanti di bulan Oktober kalau nggak salah itu kemarin memberikan kejutan kepada warga Indonesia. Salah satu kejutan terbesarnya yaitu sebelum lengser bahasanya tanggal 26 Juli menandatangani peraturan yang hebat anak-anak SMP, SMA disukani gratis kondom. Itu peraturan negara ini diberikan secara cuma-cuma dan negara memfasilitasi. Dan juga dari peraturan PP nomor 28 itu juga Bapak-bapak dan Ibu ini hukumnya boleh secara negara itu mengaborsi anak, hamil di luar nikah, datang ke dokter kemudian menggugurkan apa yang ada di dalam perut itu boleh. Jadi PP nomor 28 ini bahkan ditolak oleh Majelis Ulama MUI Pusat karena memang ini tidak sesuai dengan asas dasar Pancasila, itu juga tidak sesuai. Yang mana ini kejutan 79 tahun merdeka ternyata kemerdekaan itu tidak sesuai yang diharapkan oleh umat Islam. Di situ salah satunya juga beberapa hari yang lalu beberapa bulan yang lalu ada berita juga yang memberatkan bagi masyarakat. PPN naik pajak makanan kalau dulu 10% jadi 11%, bahkan bapak-bapak dan ibu sekelas petani hari ini juga kena pajak 1,1%. Yang nanam jagung, nanam pari ini kok kena pajak. Pajaknya untuk apa bapak dan ibu? Kemarin yang proyek IKN membuat ibu kota baru di Kalimantan. Itu mereka nanti tanggal 17 Agustus itu para petinggi-petinggi negara itu akan melakukan upacara di sana dengan nyewa mobil. Yang satu mobilnya niku satu hari itu mencapai 25 juta. Itu dibayar dari mana? Pajak pulau jenengan yang bayar niku yang taat-taat nih pajak sepeda motor. Pajak jenengan tumbas pulsa 50.000 tapi dapatnya di stroke niku biasanya 47.000. Mungkin apa mboten jenengan buktikan. Belinya 50 bayarnya 52 tapi dapatnya 47. Uangnya kemana? Untuk ngopeni orang-orang yang berada di negara. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu kejutan selama 79 tahun merdeka ternyata rakyat masih tertekan kalau merdeka apa boten dan ini nggak boten. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu ala kulli hal bahwasanya kemerdekaan Indonesia yang hari ini kita rasakan seperti itu. Banyak masyarakat demo, BBM naik, bukan naik ganti harga. Jadi ini yang memang terjadi di antara kita dan inilah kemerdekaan Indonesia. Bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda yang intisarinya itu diambil di dalam ditulis di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Di sini bahwasanya al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatun hurriyah
faman lam yata'abbad lahu kana abidan li ghairihi. Bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini para ulama mengatakan bahwasanya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, hakikatul hurriyah. Itu adalah hakikat kebebasan, hakikat kemerdekaan itu menjadi hambanya Allah. Faman lam yata'abbad lillah, dan barang siapa yang enggak menjadi budaknya Allah, fahuwa abidun lighairi, maka dia pasti menjadi budaknya selain Allah. Entah budaknya dunia, entah budaknya orang lain, atau entah itu budaknya siapa. Jadi hakikat kemerdekaan, hakikat kebebasan itu adalah menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, atau menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan hakiki itu seperti itu, bukan kemerdekaan yang istilahnya tanpa batas. Semuanya harus saling menghormati, semuanya harus saling menghargai dengan cara apa? Antara sesama agama saling mengucapkan selamat, ini tidak baik. Saling menghormati iya, namun tidak boleh dalam masalah toleransi itu berlebihan. Jamaah bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari kutipan tadi bahwasanya sebaik-baik kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah menjadi hambanya Allah, bukan kemerdekaan yang hari ini kita rasakan ya. Ini secara kacamata hadis Rasulullah. Jadi kemerdekaan itu di sini bahwasanya salatatun muhlikat wa salatatun munjiat. Jadi kemerdekaan itu pada diri seseorang, kebebasan itu dilihat dari 3 parameter. 3 parameter yang ini harus ada pada diri seseorang. Yang pertama parameter al-munjiat, yaitu parameter kesuksesan. Orang merdeka dia sukses di 3 hal, dan orang merdeka dia salah satu muhlikat, dia akan terhindar dari 3 sesuatu yang membinasakan. Disebut orang ini merdeka secara syar'i, secara hadis Nabi. Fa amma salasatun muhlikatun, maka 3 hal yang ini akan merusak seseorang dan dia terhindar dari ini. Yang pertama syakhun muta'un. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu, dikatakan merdeka ketika seorang itu terbebas dari budaknya orang-orang yang kikir dan juga yang bakhil. Banyak hari ini orang itu tunduk, orang itu manut kepada orang yang punya uang. Orang punya uang, orang punya harta, yang bakhil-bakhil itu banyak hari ini ditaati. Pada zamannya Nabi Musa alaihissalam itu ada yang namanya Korun. Korun itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu mengisahkan bahwasanya inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu. Kekayaannya Qarun, dulu orang miskin, tapi ketemu dengan Nabi Musa, minta kepada Nabi Musa, wahai Musa, mohon saya mbok didoakan, mohon saya ini didoakan agar menjadi orang kaya. Saya bosan dengan apa yang saya dapatkan. Jadi orang miskin harus sabar, gak bisa makan sabar, gak bisa bayar SPP anaknya sabar, gak bisa bayar listrik sabar. Ya, wahai Musa doakan saya. Nabi Musa mengangkat tangannya berdoa untuk Qarun, karena Qarun itu masih sepupu dengan Nabi Musa. Didoakan dan akhirnya Qarun itu menjadi orang kaya, dan kayanya itu inna mafatihahu latanu ubil usbati minal quwwah. Kalau kita punya harta, mungkin ibu-ibu yang punya kalung, punya gelang emas 20 karat emas tua, itu disimpan di almari. Bahkan ketika nyimpan di almari ini ditempatkan di tempat yang nggak kelihatan kan tadi, di dompetnya di kancing, ting almari, ting selorogan di kancing, lemari ini kancing. Ketika mau pergi, kamare di kancing,
Bukan hanya kamarnya tapi juga rumahnya dikancing, berlapis-lapis kancingan. Tapi Qarun berbeda. Qarun itu karena saking kayanya, saking banyaknya hartanya, itu nggak dikancing. Perbendaharaannya itu saking banyaknya, dia itu bahkan kunci-kuncinya itu, kalau kula jenengan mungkin pergi disimpan hanya bawa satu kunci. Kalau Qarun itu kuncinya itu saking banyaknya nggak kuat diangkat oleh satu orang. Bahkan para ulama mengatakan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu harus 10 orang ubil usbati minal quwwah, yang punya kekuatan, yang tangannya gede-gede seperti aderai kan. Itu yang ngangkat itu harus 10 orang. Dan ketika Qarun itu pergi, kuncinya itu di bawah, jalan-jalan sama. Itu kekayaannya Qarun, yang mana suhun muta'un. Qarun itu diberikan kekayaan, menjadi orang terpandang di masyarakat, tapi dia adalah orang yang kikir sekali, orang yang pelit, orang yang tidak mau bersedekah. Bahkan dia mengatakan, oh ini atas dasar kerja keras saya. Coba kalau saya nggak masuk sekolah S1, coba kalau nggak saya doktoral, coba kalau nggak saya menjadi magister, saya nggak akan punya kekayaan seperti ini. Sombong dia nih. Kenapa? Atas usaha dia. Kalau aku nggak belajar tekun, saya nggak akan dapat harta ini, saya nggak akan punya rumah ini, saya nggak akan punya kendaraan ini. Jadi Qarun itu adalah gambaran bahwasanya syuhun mutok. Nah itu bahwasanya orang kikir, yang itu orang pelit diikuti, orang pelit yang menjadi orang dipandang di masyarakat. Maka ini akan menjadikan kemerdekaan itu menjadi hilang. Karena apa? Ya, orang pelit niku kalau nggak dibayar buat melaku dan dulu. Ini sedikit pengalaman saya cerita juga. Saya pernah bikin paspor bikin paspor iseng-iseng mawon loh. Bikin paspor jujur kan, Pak saya mau umroh kan. Saya pengen umroh. Saya belum daftar umroh di mana-mana, cuman ngomong. Nggak bisa tanpa surat rekomendasi. Kecuali ada uang di belakangnya dikasih. Akhirnya saya datang kedua kalinya dengan ngomong, Pak saya mau ke Singapura. Jadi langsung Bapak dan Ibu, 3 hari setelah itu langsung jadi. Yang ini tidak menyalahkan satu sama lain, namun bahwasanya suhun mutok. Kalau seandainya masalah kepelitan, masalah korupsi, masalah harta ini tetap ditaati di dalam sebuah komunitas, maka ini akan menjadi kemerdekaan itu hanya semu. Tidak ada kemerdekaan yang real. Suhun mutok wa hawahun muttabaun. Dan yang kedua, yang menghancurkan seseorang dari hilangnya kemerdekaan, hawahun muttabaun, yaitu hawa nafsu yang akan terus diikuti. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan-keinginan pribadi. Nah itulah yang mana ini akan menjadikan sebuah kebebasan itu akan hilang. Karena banyak hari ini juga penentuan kebijakan sesuatu itu atas dasar keinginan, bukan atas dasar kemaslahatan. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi, yaitu menjadikan seseorang itu yang sombong menjadi seorang pemimpin. Ijabul mar'i binafsi, orang-orang yang sombong dijadikan dia adalah pemimpin atau pemuka, baik itu pemuka agama ataupun pemuka di masyarakat pada umumnya. Ijabul mar'i binafsihi, karena banyak hari ini bukan hanya orang-orang biasa, Pak Ustadz, Pak Kiai, Gus dan lain-lain yang mereka merasa aku ini layak untuk dituakan, aku ini layak untuk dianggap sebagai seorang kiai, dan kalau saya ngomong harus didengarkan. Ini banyak sekali Bapak dan Ibu, dan ketiga ini yang akan menghancurkan seseorang. Di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-33 sampai ayat ke-37 itu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang dua orang yang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini rezekinya digambarkan sangat indah sekali Bapak dan Ibu. Di sini kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'ah wa fajjarnahuma khilalahuma nahar wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ada dua orang yang ini tidak disebutkan namanya, yang satu orang miskin beriman dan yang satu orang kaya yang sombong, dia kufur. Orang miskin yang beriman ketika itu sedang jalan-jalan bertemu dengan temannya, sahabatnya, orang kaya yang sombong. Dia orang kaya ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebun yang sangat indah. Kanan kiri kebun anggur, tengahnya itu ada ladangnya, dan seluruh kebunnya itu Bapak dan Ibu dikelilingi oleh kebun kurma. Jadi dan di antara kebun-kebun itu ada aliran sungai yang mengalir. Ini gambaran keindahan orang-orang zaman dulu. Kekayaan orang zaman dulu seperti itu. Namun dia karena kesombongannya dia mengatakan bahwasanya ini atas dasar kemampuan saya, ini atas dasar kecerdasan saya punya ini. Yang akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan, bahkan sampai-sampai dia itu tidak punya harta sama sekali. Ini yang mengakibatkan kemerdekaan atau istilahnya kebebasan dalam diri seseorang itu akan hilang. Wasalatun munjiatun, dan ada 3 parameter kesuksesan yang ini dimiliki oleh orang yang dia itu merdeka. Ini adalah khosyatulillahi fisirri wa alaniyah, yaitu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala fisirri wa alaniyah, dalam keadaan sir, yaitu dalam keadaan sendiri atau tidak ada orang yang tahu, wa alaniyah, dan juga di dalam keadaan banyak orang yang tahu. Contohnya bagaimana Bapak dan Ibu, jadi orang yang merdeka, orang yang dia itu menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, hakikatul hurriyah, maka dia itu ketika fisiri, contoh sebagai seorang pedagang beras. Seorang pedagang beras itu kadang beberapa niku iseng fisiri ketika tidak ada orang atau ketika dia berada di tokonya, kadang niku alat pedagang beras niku enten alat untuk nyucuk ini kau biasanya nyucui niku kalau hanya sekedar ngecek itu tidak masalah ngecek berasnya pun puduran apa dereng, enten kutunin apa mboten. Nah, tapi banyak juga kasus para pedagang beras naik haji. Nah, itu saya bikin judul sendiri, itu dengan cara pripun nyucui, tapi niku banyak. Satu on dikumpulke 1 kilo. Nah, ini banyak kasusnya terjadi. Fisirri wa alaniyah. Orang yang beriman, orang yang merdeka, orang yang budaknya Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam keadaan sendiri, dia tidak akan sembarangan kalau hanya ngecek. Nah, tidak apa nanti ditambahi ketika belinya 1 karung. Tapi ketika orang yang tidak merdeka tadi dia kan ngambil ini ku dilumpuke didol malih kan. Atau juga mungkin permasalahan klasik, tidak ngurangi niku, tapi ketika nimbang, kalau zaman dulu timbangan kodok ini niku dibandoli betul gendeng. Iki pengalaman kula melihat secara langsung, wonten gendenge napa niku mboten napa-napa ngoten saja. Ini mengurangi timbangan, termasuk adalah orang yang memang di sini tidak benar. Khosyatullah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan bersama orang lain. Dalam keadaan sendiri seperti itu Bapak dan Ibu. Itu mungkin banyak hari ini terjadi para istri, para suami, karena HP itu kan milik pribadi. Setiap orang hari ini punya yang namanya smartphone nih. Ada yang mereknya Vivo, ada yang iPhone, ada yang Samsung, macam-macam. Fisirri walaniyah, ini ujian keimanan nih. Ketika sendiri mojok di rumah, suaminya nggak ada, istrinya nggak ada, ngechat orang lain, bercanda-bercanda, ternyata akhirnya ada perselingkuhan. Ini banyak terjadi Bapak dan Ibu, yang mana perselingkuhan hari ini di Indonesia itu angkanya cukup besar.
daripada angka poligami. Bapak-bapak dan ibu, poligami itu lebih baik daripada perselingkuhan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ini marilah kita cara pandang cara pandang ini yang di masyarakat ini sudah menjadi umum hamil di luar nikah, kemudian perselingkuhan itu dianggap biasa-biasa saja. Tapi ketika ada orang poligami nikah dua, ting putih-putih beritanya nyebar ke sana sini. Kayak sing bojone loro kae. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullah fi sirri wa alaniyah, dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan dia itu di depan umum. Kalau di depan umum mungkin kita bisa sedikit jaga image ya nanti. Kados kula misalkan ngoten niku saged jaga image namanya di depan umum ya. Tapi kalau sudah dalam keadaan sendiri, di rumah sendiri, malam-malam hari, atau mungkin seperti saya pedagang susu, itu gampang sekali ada pesanan susu dari Pak Fajar hanya baru ada setengah liter, tak soi banyu sakit biar jadi 1 liter. Jadi ini adalah orang yang merdeka, orang yang dia itu menjadi budanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia itu sukses, maka dia dalam hatinya ada khosyatulillah, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan dia itu di muka umum. Pada zamannya salaf itu ada kisah yang ini mungkin sering diangkat oleh ustadz-ustadz, juga mungkin sering diangkat oleh mubalik. Itu ada yang namanya kisahnya Imam Ahmad bin Hambal kalau nggak salah. Imam Nawawi atau siapa, saya agak lupa namanya. Imam siapa yang beliau itu suatu ketika sedang jalan-jalan, beliau jalan-jalan karena dulu memang tidak ada kendaraan, tidak ada orang jualan samping kanan kiri. Beliau jalan-jalan, ketika sampai di pinggir jalan itu ada sebuah kebun yang sangat indah. Itu kebun apel, kebun apel yang sangat ranum, indah, buahnya merah-merah dan sangat menyegarkan. Dan ketika itu dalam keadaan musim kemarau panas-panasnya, dia lewat haus dan lapar, dia bingung mau beli es teh jumbo mboten enten sing dodolan kan nanti. Mau beli buah niku juga mboten enten orang yang jualan. Akhirnya melihat ada satu pohon itu yang kebetulan dahannya itu mulung ke jalan. Ketika mulung ke jalan itu dia berusaha mencari apa yang jatuh di bawah situ. Dia mencari, ternyata di situ ada di samping pagar itu yang mulung ke jalan, dan itu ada buah yang kebetulan buahnya itu jatuh ke sungai. Wah, ini buah jatuh ke sungai nggak ada yang memiliki. Dikejar tadi buahnya, setelah dapat apelnya ternyata dilihat separuhnya masih bagus, separuhnya agak jelek. Dimakanlah separuh, setelah itu dimakan separuh, dia pulang sampai ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, beliau berpikir wah, saya kok nggak enak ya, jangan-jangan yang saya makan tadi ini adalah barang yang haram atau barang yang seperti apa, padahal ini hanya jatuh nemu, dan ini mungkin orang yang punya juga nggak akan menjadikan masalah, mau diambil mau dibuang mau. Tapi karena ketakutan seorang laki-laki tadi, akhirnya dia putuskan untuk datang kembali ke kebun tadi. Datang ke kebun tadi, setelah sampai di kebun tadi, dicari siapa yang punya, pengen minta izin untuk menghalalkan sesuatu yang subhat tadi. Dia cari, ditanya-tanya masyarakat segitu, ternyata mengatakan bahwasanya rumahnya itu jauh Pak. Rumahnya misalkan kebunnya di Jawa, rumahnya itu di Kalimantan Pak, jauh rumahnya di sana. Rumahnya di mana alamatnya? Wah, saya juga nggak tahu. Dia berusaha mencari, akhirnya setelah ketemu, dikasih alamatnya. Akhirnya laki-laki tadi berusaha untuk mencari dengan keterbatasannya, karena kalau hari ini pakai Google Map rampung rumahnya di sini, RT ini rampung. Tapi zaman dulu nggak ada. Dia nyari sana sini nggak ketemu, akhirnya ketemulah rumahnya. Singkat cerita ketemu dan menyampaikan kepada seorang yang punya kebun tadi, Pak, mohon maaf, ini saya kemarin
itu ketika saya dalam keadaan lapar, saya itu lewat di kebun jenengan dan saya menemukan satu buah apel yang kebetulan bosok separuh, dan itu saya makan. Saya mau minta izin, jadi saya mau minta kehalalan dari buah apel tersebut. Mohon dihalalkan. Agar apa? Apa yang saya makan ini sesuatu hal yang halal dan ini menjadi baik bagi tubuh saya. Bapak tadi berpikir, akhirnya ternyata jawaban yang tidak diduga-duga dari laki-laki tadi bahwasanya mengatakan, wahai anak muda, mohon maaf, saya tidak akan menghalalkan apel yang kamu makan meskipun itu kamu nemu di ujung sungai, meskipun itu bosok separuh, saya nggak mau, kecuali ada beberapa syarat. Laki-laki tadi berpikir, kemudian akhirnya, ya wahai bapak, apa syaratnya akan saya penuhi selama kamu nanti akan ridho terhadap satu apel yang bosok separuh ini. Oke, kalau begitu saya punya dua syarat. Syarat yang pertama, kamu harus kerja di tempat saya, nggak tak gaji selama 1 tahun. Dan syarat yang kedua, nanti kalau kamu sudah 1 tahun, nanti kamu datangi saya. Akhirnya benar, bapak dan ibu, laki-laki tadi beliau bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita. Karena apa? Ingin menghalalkan satu buah apel separuh, bukan satu buah. Dia kerja bersih-bersih, motongi dahan, bakari sampah setiap hari pagi dan sore. Akhirnya setahun berlalu, ketemu dengan bapaknya, wahai bapak, ini saya sudah kerja dengan Anda 1 tahun dan Anda tidak menggaji saya, dan saya ikhlas demi menghalalkan satu buah apel ini. Kemudian bapaknya mengatakan, ya masih ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kamu harus mau menikahi anak saya. Anak saya itu kebetulan nggak ada orang yang mau, karena anak saya itu lumpuh, matanya itu buta, telinganya tuli dan nggak bisa ngomong. Bayangkan nih bapak dan ibu, kalau bapak-bapak yang memiliki ditawari seperti itu, kira-kira mikir 1000 kali ya, istikharah mawon boten, langsung murah kan. Atau mungkin ibu-ibu yang punya anak laki-laki ditawari wanita yang kayak gitu ya, itu kira-kira ketika tukar CV atau mungkin ketika tahu biodatanya, wis nang golek liyane wae luwih akeh. Sing luwih ayu ono, sing luwih mapan ono kan. Tapi gara-gara sebuah apel ya, laki-laki tadi mengatakan, wahai bapak, oke siap. Tanpa berpikir panjang tanpa meminta waktu, Pak, mohon saya berikan waktu 3 hari dulu, saya tak berpikir dulu. Enggak. Setelah setahun berlalu, ini cukup panjang ya, 1 tahun, enggak digaji, enggak dibayari, tapi bapak tadi ingin melihat benar tidak janjane kan. Setelah itu akhirnya pagi harinya, ya sudah kalau begitu besok pagi hari kita akan ada upacara pernikahan. Tanpa mempersiapkan hal-hal yang aneh-aneh, pagi harinya bapaknya dengan saksinya dan juga calon mempelainya mengadakan pernikahan. Saya nikahkan anak saya Fulanah binti Fulan dengan kamu, dengan ini. Ya saya terima nikahnya. Setelah itu laki-laki tadi dipersilakan oleh bapaknya, ini kamar anak saya yang perempuan, silahkan kamu masuk, ini istri kamu hari ini dan kamu halal kepada anak saya, dan mulai detik ini apel yang kamu makan sudah halal menjadi milik kamu. Dibuka pintunya, dilihat di situ ternyata ada seorang wanita yang cantik jelita. Ketika dibuka, assalamualaikum, namanya orang bisu pasti nggak akan bisa jawab. Ketika dibuka ternyata jawab, waalaikumsalam kan. Kaget, katanya kok bisu kok bisa ngomong. Pas dilihat, dibuka, oh jangan-jangan ini keliru kan. Pas dilihat di situ ada seorang wanita cantik jelita, putih, bibirnya merona, hidungnya mancung, tinggi, langsing kan. Kecantikan yang hari ini diidamkan oleh wanita hari ini, anak-anak muda, itu dimiliki seorang wanita tadi yang ternyata bisa melihat ya. Mas, kaget ya laki-laki tadi,
Akhirnya tutup pintu, dikancing pintunya, lari ketemu kepada bapak morotua nih. Pak, jenengan niku pripun toh? Anak jenengan niku tuli, buta, lumpuh, kok ternyata yang di kamar saya itu siapa? Akhirnya bapaknya tadi mengatakan, wahai pemuda, itu adalah anak saya. Dia itu tuli, dia itu buta, dia itu bisu. Kenapa? Dia itu tidak pernah mendengarkan sesuatu yang maksiat. Dia itu tidak pernah melihat dengan matanya itu sesuatu hal yang maksiat. Dan dia tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali hal yang baik yang keluar dari mulutnya. Dan dia tidak pernah melangkahkan kakinya dan tangannya melainkan hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Khasyatullahi fi sirri wa alaniyah. Ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, dalam keadaan tidak ada orang yang tahu, itu lebih besar pahalanya daripada hanya ketakutan ketika ada di depan umum. Pahalanya napa Bapak dan Ibu jelas ya. Itu pahala di dunia ya, mendapatkan ganjaran yang sangat indah, dapat istri yang cantik, bahkan rumahnya dan kebunnya itu dikasihkan, dan anaknya akhirnya menjadi seorang ulama ya, kalau nggak salah Imam Nawawi namanya. Nah, itu sama sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesuksesan seseorang yang dia itu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sukses di dunia dan juga di akhirat. Wa amma salah satu munjiat atsanitah, dan ketiga kesuksesan yang kedua Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini bahwasanya al-qasdu fil fakri wal ghina, yaitu bersikap sederhana, bersikap apa adanya ketika dalam keadaan sempit, nggak punya uang, nggak punya harta, dan juga bersikap sederhana dalam keadaan kaya, atau bahasa gampangnya tetap setelnya sama meskipun dulu ketika miskin ataupun hari ini menjadi orang kaya, sama kan? Pakaiannya hanya sederhana, kendaraannya sederhana saja. Sederhana ini bukan berarti elek bahwa kan dulu terkadang naik Pajero itu juga bisa sederhana, terkadang punya rumah tingkat 3 itu juga bisa sederhana. Kenapa? Tergantung hati sederhana. Jadi Bapak dan Ibu, yang kedua, kesuksesan yang kedua yang di sini sebagai dikatakan orang itu menjadi budanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang merdeka, yaitu dia itu sederhana ketika dalam keadaan yaitu kekurangan ataupun dalam keadaan berlebihan, sedang punya harta yang berlebih. Ada sebuah kisah lagi Bapak dan Ibu, yang ini datangnya dari seorang sahabat yang namanya Abu Talhah Al-Ansori. Kisahnya saya ketika membaca ini sangat istimewa. Beliau adalah orang kaya, namun ketika beliau dalam keadaan miskin, beliau tetap bersikap sederhana dan tetap selalu bersedekah. Nah, ini boleh dicontoh. Dari suatu ketika Rasulullah SAW berada pada masa perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang terjadi di bulan Ramadan, masa paceklik. Semua para sahabat ketika itu panen itu sedang mengalami kemerosotan. Banyak yang gagal panen, banyak yang panennya hanya sedikit. Jadi sedang mengalami krisis makanan ketika itu. Bahkan sekelas Rasulullah itu ketika pada masa itu mengganjal perutnya itu dengan batu 3 buah. Kenapa? Saking laparnya ketika itu, nggak ada makanan sama sekali. Ada 2 orang tamu datang dari Madinah bertemu dengan Rasulullah. Namanya seorang tamu, wajib hukumnya untuk dimuliakan, diberikan makan, diberikan tempat tinggal dan lain-lain. Rasulullah ketika itu menyambut tamu itu dengan senyuman bahagia. Kemudian Rasulullah bertanya kepada istri-istrinya, datang kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, istriku, kira-kira kita punya apa di rumah?" Aisyah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh kita tidak punya apa-apa melainkan hanya air putih saja. Kita nggak punya apa-apa. Sekelas Nabi itu saja pernah nggak punya makanan. Kalau kita mungkin tidak ada sejarahnya sampai nggak makan 3 hari itu nggak ada sejarahnya." Rasulullah bertanya kepada istrinya lagi, kepada Sofia, "Sofia, ini di rumah kira-kira ada makanan enggak ya?" "Ya Rasulullah,
mohon maaf sekali, tidak ada makanan dan minuman kecuali hanya air putih. Rasulullah ketika itu agak termenung, bingung ya. Akhirnya menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang malam ini mau menjamu tamu-tamu saya? Kemudian para sahabat karena nasibnya sama ya, sedang musim pacelke, nggak punya makanan apa-apa, ada di antara mereka yang angkat tangan. Yang namanya Abu Talhah Al-Ansori. Punya 2 orang anak yang masih kecil-kecil, TK dan SD, dan punya ketika itu 1 orang istri. Angkat tangannya Rasulullah, bawa tamu itu ke rumah saya saja. Nanti malam biar saya jamu, makan di tempat saya dan tidur di tempat saya. Silahkan. Abu Talhah pulang ke rumahnya, kemudian ketemu dengan istrinya, wahai istriku, nanti sore insya Allah ada tamu dari Rasulullah. Ini tamu istimewa, jadi kita harus menyambutnya. Kira-kira kita punya apa? Istrinya membuka stoknya, buka kulkasnya. Kalau hari ini ternyata dilihat itu hanya ada makanan yang ini cukup untuk makan kedua anaknya di malam hari. Bahkan Abu Talhah dan istrinya ini nggak bisa makan. Wahai Abu Talhah, suamiku, ini kita hanya punya ini saja dok. Kita hanya punya ini dan ini cukup untuk kedua anak kita yang masih kecil. Abu Talhah mengatakan, ya sudah kalau begitu kamu nanti masak masakan ini untuk tamu kita dan kamu ajak anak-anak ini bermain sampai capek biar dia tidur. Abu Talhah Al-Ansori menyampaikan kepada istrinya, dan istrinya namanya istri solehah, boten laki-laki macam apa katanya, mosok anak kelaparan, sing penting tamune wareg kan gitu. Biasanya kan mendahulukan anak dulu kan, dan keluarga dulu baru orang lain. Tapi beda dengan Abu Talhah. Setelah akhirnya dengan istrinya, anaknya diajak main-main, capek, tertidur dalam keadaan lapar. Kemudian istrinya masak, jadi menjelang sholat maghrib, rampung sholat maghrib, tamunya diajak ke rumahnya Abu Talhah. Monggo Pak, silakan masuk. Setelah masuk dihidangkan makanan, monggo silakan dimakan, saya tak masuk dulu, saya mau makan di dalam. Karena zaman dulu nggak ada lampu, adanya teplok dan sentir. Niku ketika itu Abu Talhah dan istrinya ngambil piring dan sendok, kemudian dimatikan lampunya. Yang tamunya makan, yang Abu Talhah dan istrinya keluntang-kelunting dolanan sendok kali piring. Seolah-olah makan biar nopo tamunya itu tidak pekewo ketika makan. Abu Talhah, istrinya dan kedua orang anaknya tidur dalam keadaan kelaparan dan belum ada jaminan besok bisa makan bapak dan ibu. Sholat subuh belum ketemu dengan Rasulullah, dan setelah selesai sholat subuh Rasulullah menyampaikan, wahai Abu Talhah, sini, ada apa ya Rasulullah? Sungguh aku tadi pagi mendapatkan kabar gembira, mendapatkan pesan dari malaikat Jibril bahwasanya Allah tersenyum kepada kamu. Kenapa? Kelakuan kamu, perbuatan kamu di malam hari tadi. Kenapa? Rela membagikan hartanya, rela membagikan jatah makan yang mana hari berikutnya juga belum ada jaminan bisa makan, itu untuk tamu-tamu saya. Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepada kamu, wahai Abu Talhah Al-Ansori. Sama sekalian, rahimani wa rahimakumullah, al-qasdu fil fakri wal ghina, yaitu berbuat sederhana, tetap berbagi kepada sesama meskipun dalam keadaan aslinya kita juga membutuhkan. Inilah orang yang merdeka. Inilah orang yang dikatakan hambanya Allah Subhanahu wa taala yang merdeka. Sesungguhnya itu yang seperti ini. Rela berbagi, tetap berbuat sederhana ketika dia dalam keadaan miskin ataupun kaya. Kalau berbagi dalam keadaan miskin, kalau kaya dia tetap berusaha untuk tidak bermegah-megahan. Nah, itu deh. Karena banyak hari ini ketika kehidupannya mulai naik, gajinya mulai bertambah, karirnya mulai tinggi, orang itu mulai tidak mau kenal dengan tetangganya, mulai tidak mau kenal dengan teman-teman yang dulu mungkin satu circle-nya, satu pengajian, dulu ketika curhatan bareng-bareng, ngobrol ke pokok sing murah, ting putih itu pun udah berapa, udah secangan lah.
Tapi ketika sudah punya uang, wah gengsi kan ngoten nggih. Kumpul-kumpul di pinggir jalan itu gengsiannya, kumpulnya kalau nggak di restoran, nggak di kafe, nggak mau. Sama sekalian rahimani warahmatullah. Kemudian yang ketiga, yang ini dikatakan parameter kesuksesan yang ketiga di sini yaitu adalah al amalu fil ghadabi waridho, al adlu fil ghadabi waridho, yaitu berbuat adil dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridho. Jadi orang adil itu bapak dan ibu ini mahal harganya karena adil itu kalau dalam keadaan lapang itu mungkin orang bisa berbagi, berbuat adil, berbuat jujur itu mungkin bisa. Tapi kalau dalam keadaan marah ini sulit untuk berbuat adil. Bahkan hari ini banyak kasus ya, yang kemarin saya sedikit baca tentang berita yang ini berita tentang seorang artis sih. Artisnya saya lupa namanya. Saya nggak terlalu perhatian dengan namanya. Namun kasusnya ini bahwasanya karena saking marahnya terjadi KDRT, istrinya itu dipukuli, bahkan anak yang baru umur 3 bulan oleh suaminya itu ditendang. Umur 3 bulan ya. Saya ketika menggendong anak saya umur 3 bulan itu istilahnya tubuhnya ini tasih melilur kan ya. Itu ditendang dan oleh suaminya karena apa? Fil ghadab, dalam keadaan marah. Bayangkan kan mungkin hati seorang ibu sakitnya seperti apa melihat anaknya di depannya ditempang. Itu dalam umurnya yang masih sangat belia sekali, 3 bulan. Dan ini terkadang memang berbuat adil. Kalau tadi bukan adil cuman ini kasus yang mana ketika seorang marah itu terkadang dia itu sulit untuk menggunakan akal sehatnya, terutama ibu-ibu dan perempuan, karena memang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bapak dan Ibu, dari tulang rusuk kiri laki-laki. Filosofinya tulang rusuk kiri itu bengkok. Kalau bengkok itu nggak diluruskan tetap bengkok, tapi kalau diluruskan secara tiba-tiba keras langsung pengen diluruskan itu semplok, bisa podel, bisa tugel, bisa retak. Jadi harus pelan-pelan. Dan rusuk itu letaknya di samping hati ya, dekat dengan hati, dekat dengan jantung. Jadi perempuan itu penuh dengan perasaan dan butuh perhatian. Dan perempuan itu terkadang ketika dalam emosinya itu tidak bisa menggunakan akal sehatnya. Maka di dalam hukum Islam itu dilarang seorang wanita menjadi pemimpin negara. Karena apa? Kemungkinan adilnya itu sangat tidak bisa. Ketika seorang perempuan itu perasaan sedang perasaannya sedang sakit hati, itu mungkin bisa-bisa negara itu dijual kan. Bisa-bisa pulau itu dikasihkan kepada orang lain. Kenapa? Perasaan. Yaitu adil itu sulit untuk didapatkan ketika dalam keadaan marah. Tapi kalau dalam keadaan santai, nyata niki tidak ada masalah, itu mungkin bisa saja. Tapi ketika dalam keadaan diuji, sedang banyak utangnya, sedang banyak masalahnya, tagihan di mana-mana, Bank Plecet, Bank BRI, Bank Mandiri setiap hari datang minta tagihan. Yang masih ngutang hati-hati bahwa ada ibu, semoga mboten enten kan ini. Tagihan setiap hari datang mumet Untuk berbuat adil itu sulit. Anaknya rebutan nopo-nopo, kakak beradik, itu akhirnya membenarkan adiknya. Kayaknya adiknya wae, ben menang kan. Jadi berbuat adil itu sulit. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada 3 tadi parameter seseorang itu dia itu sukses dan dikatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia itu benar-benar dikatakan merdeka secara hakiki dalam kacamata hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dia itu yang tadi khasyatulillahi fi sirri wa alaniyah. Dia akan takut kepada Allah, dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sepi,
ataupun dalam keadaan umum pada umumnya, ataupun juga di sini yang kedua tadi al-qasdu fil fakri wal ghina, yaitu selalu sederhana dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang. Atau juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sempit ataupun lapang. Kalau orang dalam keadaan sempit, saya jamin sering ingat pada Allah. Atau kalau kita lihat hari ini rakyat di Palestina kan namanya, mereka sedang jalan-jalan, sedang lewat di sebuah gang, tiba-tiba ada bom. Itu kira-kira apa yang mereka sebut? Innalillah, ya Allah, nyebut berbagai macam dikirnya itu disebutkan semuanya. Itu karena dalam keadaan genting. Mungkin kalau kulon jenengan dalam keadaan banyak masalah, banyak mungkin masalah kehidupan, entah itu mungkin suaminya yang pengen nikah lagi, atau mungkin istrinya yang pengen cerai, atau mungkin anaknya yang susah diatur, anaknya ditangkap polisi dan lain-lain, itu mungkin kulon jenengan itu akan ketika sholat itu, bahkan ketika Allahu Akbar itu pun nangis-nangis ya. Karena apa? Ada masalah. Ketika orang itu punya masalah, kalau orang yang beriman akan datang pada Allah ya, akan dekat pada Allah. Tapi banyak orang itu ketika mendapatkan kelapangan, dibukakan dunianya, bisnisnya lancar, tidak punya utang, anaknya sehat-sehat, genah-genah, biasanya sok lupa. Orang yang ketika punya masalah itu memang datang pada Allah ya, rebutan. Bahkan malam-malam yang lain pada tidur, 2:30 sudah bangun, angkat tangan, nangis sampai subuh, ya Allah tolong masalah saya Allah. Tapi ketika lapang, malam hari lemburan, setelah lemburan tidur, bahkan terkadang sholat subuh lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kalau kalian ingat kepadaku dalam keadaan lapang, maka aku akan ingat kepadamu dalam keadaan sempit. Jadi orang yang beriman, atau dalam kata lain orang yang merdeka secara hakiki, itu adalah orang yang ingat kepada Allah baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Nah tadi yang mana ini yang kedua, dan yang ketiga yaitu al-adlu fil ghadabi war ridha, yaitu berbuat adil dalam keadaan marah ataupun juga dalam keadaan ridho. Itu bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan ya, sebelum kami akhiri yang di sini. Yang terakhir ini kisah nyata, dan ini terjadi, ini datang kepada saya, yang mana memang banyak wanita pada datang kepada saya karena mungkin emosi ya, karena mungkin perasaan yang baik ketika itu datang kepada saya, Ustadz mohon saya konsultasinya. Ini saya suami saya mau poligami. Banyak ibu-ibu yang beberapa datang kepada saya seperti itu. Saya nggak terima Ustaz. Pokoknya ini solusinya bagaimana? Terkadang ketika wanita ini tuntutan adil. Adil bahwasanya poligami memang syariat Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak boleh kita menolaknya. Namun kalau masalah aplikasi itu terserah masing-masing. Tapi kalau masalah menolak ini yang tidak boleh. Terkadang ini ditolak oleh wanita karena apa? Tidak sesuai dengan perasaan wanita katanya. Yang ini banyak datang kepada saya atas apa? Kok Islam itu nggak adil ya? Kok Allah itu nggak adil ya? Kok seperti ini? Yang ini bahwasanya adil itu memang harus kita lihat dari akal sehat. Yang akal sehat ini yang harus dibimbing yang pertama, yaitu wahyu terlebih dahulu, baru akal sehat, baru perasaan. Nah, yang ini harus kita dahulukan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Itu adalah yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebelum kami akhiri dari